Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Kreatif Auto Modified TV. Kali ini kita akan mereview hasil modifikasi mobil yang telah kita modifikasi adalah Honda Accord tahun 2012. Apa aja yang kita modifikasi di Honda Accord ini? Ini konsepnya emang khusus untuk daily use. Semua akan kita bahas, akan kita kupas tuntas di review kali ini sampai dengan biaya-biaya modifikasinya. Karena selama ini teman-teman banyak yang nanya, Min berapa biaya modifikasinya? Nah kali ini untuk Honda Accord ini saya akan kupas tuntas untuk biaya modifikasinya. Saksikan videonya. That boy is Benny Hanna. Nah ini dia mobilnya teman-teman, Honda Accord tahun 2012 tipe VTIL. Apa aja yang udah kita modifikasi di sini? Yang pertama dari tampak depan dulu ya, kan saya bahas satu-satu. Yang pertama kita lakukan perubahan body kit. Body kitnya ini udah kita custom full bumper. Ini kita meniru modelnya mirip-mirip Accord Turbo yang baru. Fog lampnya juga udah pakai fog lampnya Accord yang turbo. Kita custom semuanya, ketukannya simple, nggak terlalu banyak perubahan. Terus ada kayak penambahan add-on di sini, penambahan add-onnya. Terus kita tambahin splitter. Kita tambahin splitter di bagian bumper depannya, bagian bawahnya. Terus selain bumper depan, kita udah custom lampunya nih, headlampnya. Headlampnya ini standarnya dia belum ada proji. Kita tambahin proyektor pakai biled 2 piece untuk lampu jauh dan lampu dekatnya, dan kebetulan dia bisa langsung high low. Pertama kita pasangin yang 3 inch dari UPS, produk UPS. Yang satu lagi 2,5 inch dari Fahid. Keduanya biled. Kenapa biled? Karena biar menjaga umur mika lampunya lebih awet. Dia kalau LED tuh panasnya nggak keluar, panasnya ada hexing di belakangnya, jadi panasnya lebih ke dalam. Otomatis mikanya lebih awet jadinya. Terus bagian bawah kita udah tambahin DRL. Jadi kalau mobilnya hidup ada DRL, terus fungsi juga buat lampu sen. Jadi dia ada running sen kayak mobil Lexus jalan. Terus bagian samping sini kita udah custom juga lazy. Kita konsepnya kita custom mirip Matrix. Dalamnya juga kita pasangin LED Matrix. Jadi ini bisa berubah-berubah warnanya sesuai kita mau. Ada remote-nya. Untuk bagian lampu depan, bagian sama bumper depan tadi. Itu perubahan yang bagian kepala depan yang kita lihat sekarang nih. Untuk lampu ini, headlamp Accord ini DRL yang tadi saya bilang udah memakai DRL. Dia ada welcome light-nya, nanti bisa disaksikan di video. Welcome light biru, terus nyala mesin dia berubah jadi putih. Terus untuk proyektornya itu kita tanamin di dalamnya Demon Devil ya, ice blue warnanya. Strut dari proyektor sendiri juga udah kita ganti model heksagonal. Nah ini tadi yang lazy matrix itu saya bilang lampunya bisa berubah-berubah dengan pakai remote doang. Ini bisa warna merah, warna green, warna biru, warna kuning, white, terus bisa ganti warna. Ini dinamakan dengan LED matrix. Jadi kalau mau show off nih bisa ganti warna sendiri, jalan. Ada beberapa mode ya, tinggal pakai remote doang. Kalau mau normal bisa dengan warna ini, bisa disamakan dengan DRL. Nah untuk custom lampu model persis seperti ini kurang lebih estimasinya di angka 7,5 juta sampai 8 jutaan tergantung headlampnya. Nah untuk proses pembuatan bumper depan custom seperti ini berserta splitter ini memakan biaya kurang lebih 10 sampai 12 juta. Nah jadi teman-teman yang pada sering nanya, Min berapa biayanya bikin lampu, Min berapa bikin body kit. Nah di mobil ini akan saya kupas habis pokoknya dengan biaya modifikasinya per itemnya. Jadi teman-teman yang pengen lebih tahu dengan biaya modifikasi harus nonton di video kita.
Untuk tadi bagian depan, sekarang kita ke bagian samping. Ini untuk dari velgnya udah kita ganti. Velgnya menggunakan velg Walkmaster L1 ring 19, lebarnya 10-12. Yang depan ET-nya ini 6, yang belakang ET-nya 13. Nah, karena ini termasuk ET kecil, kita lakukan wet body karena setelah dipasang itu velgnya lebih nongol dari body kurang lebih 2 jarian. Nanti ada di video tuh, bisa ditonton sama teman-teman. Jadi kita lakukan natural wet body di fendernya. Ini kita potong, kita natural wet body. Jadi tetap, kenapa natural wet body ya, sanding-sanding nut body aslinya itu nggak kita hilangkan. Makanya kita sebut ini natural wet body. Nah, untuk ukuran ban yang depannya itu kita pasangin lebar 10 tadi di bannya 235/35/19. Masih pakai produknya dari Acelera. Setelah natural wet body tadi dan kita pasangin air suspension. Air suspension di mobil ini kita pakai Airgen 2 channel depan belakang. Terus solenoid bisa pakai remote. Nah, setelah dia air out, ini yang dinamakan fitment, fender to lips. Jadi emang fitmentnya benar-benar rapi, kita fitting. Terus ke bagian samping ini set skirtnya kita pakai keluaran dari modulo untuk Accord yang 2012. Kita tambahin dengan custom splitternya kita cat hitam black glossy bagian depan, samping dan belakang supaya menyesuaikan dengan lampu dan warna dari velgnya. Untuk velg belakang tadi lebarnya 12 dengan 19 in, ET-nya di 13. Ini juga pas dipasang keluar dari body, nanti teman-teman bisa cek langsung di video progresnya yang akan saya share semuanya di channel kita ini. Tetap kita lakukan natural wet body dan sedikit radius untuk belakangnya. Jadi ini juga udah di wet body depan belakang, kita natural wet body supaya pas dia air out atau 0 PSI air suspensinya fitmentnya cakep depan belakang, bisa fender to lipsnya mepet. Nah, sekarang nih bagian belakang tuh penambahannya tuh di mobilnya ada ductile-nya juga keluaran dari modulonya untuk Accord 2012. Terus mobil ini ada pergantian stop lamp belakang yang aftermarket, jadi nggak standar lagi. Headlamp dan stop lampnya udah dirubah. Terus body kit belakang juga masih dari modulo. Untuk keluaran Accord 2012 kita nambahin splitter juga kiri kanannya. Kalau mufflernya masih standarnya dari mobil ini. Nah, itu eksterior yang kita lakukan perubahan di mobil Honda Accord 2012 ini. Nah, untuk air susnya karena Airgen ini yang udah solenoid, dia bisa pakai remote tuh naik turunnya. Kita lihat ya. Naik belakang, naik depan, turun depan, turun belakang. Nah, mobil ini masih nyaman banget buat dikendarain. Memang ownernya pesan ke saya waktu nge-build mobil ini, saya pengen mobilnya buat daily use. Jadi emang kita fitting mulai dari fitmentnya, ukuran ban, ukuran velg, wet body, body kitnya semua emang untuk fittingan daily use. Tadi kita ada test drive, kita ada spooring, semuanya emang mobilnya cukup nyaman dikendarain. Jadi jangan ragu buat teman-teman yang pengen pakai air suspension, merek apa aja itu kalau pemasangannya bener dan rapi pasti mobilnya nyaman. Trouble sih pasti ada, cuman gimana dari produknya masing-masing, kualitas barangnya. Selama ini kita pegang merek Airgen, RBFT atau Airlift semuanya nggak ada masalah, bisa diselesaikan trouble-nya. Tidak ada trouble tapi minor, itu juga masuk dalam perawatan. Pasang air sus di kita bergaransi, tenang aja teman-teman, 1-2 tahun kita kasih garansi, mulai dari spare part sampai maintenance-nya. Jadi jangan ragu buat masang air sus di Creative Auto Modified. Nah, setelah melakukan perubahan dari body kit tadi, body kit, wet body, mobilnya memang aslinya tadinya warna putih, cuman catnya udah banyak baret-baret. Nah, ownernya pesan ke saya buat untuk merepaint mobil ini. Jadi mobil ini kita repaint semuanya dengan warna putih lagi, aslinya Honda, putih siralik putih. Kita repaint all body. Inilah hasilnya, jadi tetap seperti originalnya. Nah, untuk biaya repaint di kita itu start mulai dari 12 juta tergantung mobilnya dan tergantung warnanya. Start mulai dari 12 juta.
Untuk body kit depan tadi kurang lebih 10-12 juta, body kit samping sama belakang kurang lebih 4-5 juta. Ductile-nya itu kurang lebih di angka 2 juta. Untuk white body natural seperti ini keliling bisa 10-15 juta, tergantung lebarnya dan tingkat kesulitannya. Untuk air sus tadi ini pakai Ergen itu kurang lebih budgetnya 22-24 juta, include pemasangan dan garansi yang pasti. Untuk velg mobil ini kemarin kita ngambil itu di angka 38 juta include ban. Nah itu total modifikasinya untuk mobil Honda Accord 2012 nih, dari segi eksterior, lampu, body kit, velg, dan air suspensi. Nggak sampai di situ aja guys, mobil ini ada kita lakukan perubahan di interior. Jadi joknya udah kita bungkus dengan menggunakan bahan Acuralizio. Kita lihat bagian interiornya. Setelah interior kita nantikan nanti bagian audionya. Pokoknya tonton terus, jangan sampai bosan. Nah, untuk di bagian interiornya kita udah melakukan perubahan. Ininya joknya aslinya udah kita ganti kulitnya. Aslinya Accord ini emang udah kulit, kita ganti dengan bahan Acuralizio yang warna nugget. Kita motifin, desainin, udah kita bungkus. Door trimnya udah kita bungkus. Terus bagian panel-panel ini udah kita wood panel semuanya. Bagian di bawah dashboard, konsol tengah ini udah kita wood panel. Untuk interior sih itu aja sih perubahannya. Jadi kita udah bungkus joknya sama door trim. Plafonnya masih kita pertahankan originalnya. Door trimnya juga yang gedenya, dashboardnya juga masih original. Kita cuma sentuhan-sentuhan sedikit. Lihat mobil ini biar kelihatannya tampilannya lebih elegan. Nah untuk budget untuk melapisin jok seperti ini di tempat kita tuh kurang lebih biayanya di angka 5,5 juta. Untuk wood panel perintilan ini yang untuk di mobil ini menghabiskan biaya kurang lebih 3,5 juta sampai 4 juta, tergantung banyaknya part-part yang akan teman-teman wood panel atau water printing. Nah itu biaya modifikasi untuk interior mobil Honda Accord ini. Nah setelah eksterior, kaki-kaki dan interior, mobil ini juga audionya udah kita upgrade. Mulai yang pertama yang kelihatan dari depan ini dari head unit. Head unitnya ini kita udah upgrade yang Android, keluaran merek Tokyo. Terus untuk speaker depannya kita udah pakai Crescendo 3-way, pilarnya udah kita custom. Nah bagasinya juga udah kita dandanin, lihat bagasinya ya guys. Nah eksterior kita bikin temanya elegan sesuai mobilnya. Interior juga kita bikin cukup elegan. Untuk kaki-kaki juga masih oke. Nah kita lihat sektor audionya ya. Nah ini sektor audio yang kita bikin emang simple, minimalis, elegan, permainan kayu dan lightning, dan serta ada akrilik sedikit. Nah audio di mobil ini fungsinya kita nggak kurangin dari bagasinya. Jadi ban serap, semua toolkit, kunci-kunci itu tetap ada di dalam, semua tetap bisa dipakai. Jadi kemarin itu cukup buat kita berpikir gimana caranya nempetin barang-barang audio, tabung air sus, kelihatan rapi, tapi fungsional dari mobil ini nggak berkurang. Sekali lagi saya bilang mobil ini emang dipesan sama ownernya untuk daily use, jadi dia tidak mau ada satupun fungsi dari mobil ini atau space-nya itu yang berkurang. Makanya space ban serap kalau kita bikin, kita pakein subwoofer dari Venom 10 inch satu piece. Terus ada two-way-nya Crescendo. Di sini ada power monoblock untuk angkat subwoofernya. Terus ada power 4 channelnya yang kita taruh di bawah jok mobil untuk speaker two-way-nya. Terus penempatan tabung Ergen tadi, Airsus tadi di dalam ini kita tutupin dengan akrilik. Tabungnya juga udah kita wood panel. Jadi temanya masih dapat antara dari interior sampai ke ruang audio. Nah, untuk lantai ini kita kasih vinil. Jadi orang biasanya kan dibungkus dengan kulit sintetis atau semacamnya. Kita kali ini pakainya vinil di sini. Ini agak tampil beda nih, lain daripada yang lain. Di pinggirannya ini kita kasih sulit lampu LED. Terus untuk manajemen dari audionya kita tambahin prosesor keluarannya Venom yang 8 channel. Itu sektor audionya. Jadi audionya tuh masih bassnya juga sampai ke depan, suaranya masih nyaman banget buat didengerin. Pokoknya ini rekom banget deh buat mobil daily use teman-teman. Nah itu tadi video modifikasi Honda Accord 2012 yang kita lakukan di bengkel kita, Creative Auto Modified, Jalan Pemuda, nomor 68 pas di Simpang Pemudi.
Itu semua biaya modifikasi apapun yang kita lakukan di mobil ini semuanya ada saya rincikan dengan jelas di video ini, serta progres-progresnya juga teman-teman dapat saksikan nanti di video kita. Nah, sekali lagi jika ada kata yang salah saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel kita supaya saya terus rajin dan semangat buat memposting hasil-hasil modifikasi yang kita lakukan di bengkel kita. Selamat nonton teman-teman semuanya.